Kita akan membahas dari halaman 69 dari cetakan ke-23. Nah, tadi laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, pada pagi ini ba'da subuh kita lanjutkan kembali sekolah fikih muamalat. Kita berada pada pertemuan ke-7, 6 Muharram 1442 Hijriah, 25 Agustus 2020, di mana kita akan mengkaji kelanjutan dari masalah harta haram yang di sini masih membahas tentang masalah bangkai. Nah, sebelumnya kita lihat makuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang terpotong, ya, terpotong dari yang hidup, dari yang masih hidup, hewan yang masih hidup, maka itu adalah bangkai. Karena dulu ini ada unta, ya, ada unta. Bisa jadi ekornya diambil atau punuknya itu diambil. Nah, itu statusnya itu bangkai. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi hadis di atas kan dapat diambil hukum tentang menjual anggota tubuh. Bagaimana kalau yang dijual itu anggota tubuh manusia pada saat penjualnya masih hidup? Seperti menjual ginjal, ya, seperti menjual ginjal, atau anggota tubuh lainnya. Apakah jual beli organ manusia itu sah ataukah tidak? Apakah sah? Nah, sekarang kita lihat bahasan di halaman 79, hukum jual beli organ tubuh manusia. Ya, silakan dibaca. Berdasarkan hadis di atas bahwa anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai, maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ginjal tersebut telah berubah hukumnya menjadi bangkai, dan bangkai tidak sah diperjualbelikan. Karena di antara syarat sah jual beli bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah suci dan bangkai adalah najis, tidak suci. Ya, berdasarkan hadis di atas bahwa anggota yang dipotong dari yang hidup, ya, anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai. Itu kaidahnya, ya, anggota yang dipotong dari yang hidup itu adalah bangkai. Ini kaidahnya, ya, anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai. Ya. Maka pada saat ginjal diambil dari orang yang menjualnya, ya, ginjal diambil, maka ginjal ini statusnya statusnya menjadi bangkai. Ya. Dan bangkai tidak sah, ingat, ya, bangkai seperti pembahasan sebelumnya tidak sah diperjualbelikan. Bangkai tidak sah diperjualbelikan. Karena syarat sahnya jual beli, ingat, ya, syarat sah jual beli adalah objek yang diperjualbelikan haruslah suci. Sedangkan bangkai itu najis. Ingat, ya, syarat sah jual beli objeknya, barang yang dijual ini harus suci. Terus. Tapi perlu diingat bahwa pada saat ginjal itu dicangkokkan kepada pembeli, ginjal itu berfungsi kembali. Apakah dengan demikian jual belinya sah dan ginjal itu bukan lagi bangkai yang dicangkokkan, akan tetapi sudah berubah menjadi ginjal yang suci kembali? Nah, lihat, ya,
Perlu ingat bahwa saat ginjal itu dicangkokkan, itu kan bisa berfungsi kembali. Apakah menjadi suci? Ya. Baca lagi. Ibnu Abidin, ulama dalam mazhab Hanafi wafat tahun 1252 Hijriyah mengatakan, jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup. Karena jika seseorang mati, kemudian melalui mukjizat dia dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Begitu juga bagian dari anggota tubuhnya. Terus. Ini bukan berarti boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia, karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh. Di antaranya, ini bukan berarti boleh hukum jual beli organ tubuh manusia. Coba kita lihat perkataan Ibnu Abidin ya, ulama Hanafi. Jika anggota tubuh yang telah dipotong, ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup, enggak. Karena jika seorang itu mati, kemudian melalui mujizat dia dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Begitu juga bagian dari anggota tubuhnya. Berarti tadi pertanyaannya kan, saat ginjal itu dicangkokkan bisa berfungsi kembali, apakah menjadi suci? Ya, jawabannya iya. Karena ginjal ini bukan lagi diambil, ya. Tadi tidak dikatakan dilepas dari yang hidup. Ya, karena dia kalau dilepas ini masih bisa berfungsi. Bukan lagi dikatakan dilepas dari yang hidup. Nah, sekarang masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah hukum jual beli ginjalnya tadi. Nah, coba diulang bahasanya. Ini bukan berarti boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia. Nah, ini bukan berarti boleh jual beli organ tubuh manusia, karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh. Di antaranya, organ tubuh bukanlah milik seseorang, akan tetapi milik Allah dan haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya. Nah, lihat ya, hukum jual beli ginjal dan organ tubuh. Dan organ tubuh manusia bagaimana? Nah, jawabannya di sini haram. Ya, jawabannya itu haram. Karena organ tubuh bukanlah milik kita. Ya, akan tetapi milik Allah. Haram hukumnya menjual yang bukan milik kita. Ya, terus. Serta menjual organ termasuk merendahkan martabat manusia, padahal Allah telah memuliakannya. Karena itu, para ulama kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya menjual organ tubuh. Nah, di sini para ulama kontemporer sepakat haram hukumnya menjual organ tubuh. Di antara alasannya karena organ termasuk, kalau menjual organ ini termasuk merendahkan martabat manusia. Jadi sepakat ulama kontemporer haram menjual organ tubuh manusia. Terus. Akan tetapi, boleh mendermakan organ tubuh kepada orang yang membutuhkannya tanpa mengambil imbalan, dengan syarat si penderma tidak menjadi celaka dengan diambilnya organ tubuh dari tubuhnya dan diyakini bahwa proses pencangkokan berhasil. Bila dua persyaratan ini tidak terpenuhi, maka tetap haram hukumnya mendermakan organ tubuh. Jadi boleh menderma, ya. Organ tubuh manusia, ya, pada yang membutuhkan.
Ingat ya, tanpa imbalan. Ingat, tanpa imbalan. Jadi cuma dikasih cuma-cuma gitu, tanpa imbalan. Namun dengan syarat, ya. Ini dengan syarat satu. Tadi ya, syaratnya si penderma tidak celaka. Jangan sampai dia itu ya kasih ginjalnya, malah dia itu yang celaka. Yang kedua, diyakini bahwa proses pencangkokan itu berhasil. Berarti dilakukan oleh yang ahli. Ini bukan keputusan sembarang gitu ya. Sudah ada yang pakar untuk itu. Terus Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki telah mengeluarkan keputusan tentang hal ini nomor 26 dalam kurung 1 garis miring 4 tahun 1988 yang berbunyi, boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat. Bolehnya hukum memindahkan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui cara jual beli, karena ya berarti dia kasih cuma-cuma ya. Terus karena tidak boleh menjual anggota tubuh manusia kapanpun juga. ya. Adapun pemberian hadiah atas dasar hormat terhadap orang yang menyumbangkan organnya dan sebagai rasa ungkapan terima kasih, semoga tidak mengapa. Nah, adapun jika si penderma diberi hadiah, ingat ya, bukan jual, diberi hadiah. Nah, seperti itu tidak mengapa. Ya, terus. Yang tidak termasuk bangkai Nah, sekarang najis. sudah, berarti kesimpulannya ya, jual beli organ tubuh manusia tidak boleh. Yang ada cuma dikasih cuma-cuma tanpa imbalan. Tetapi ingat ya, ada dua syarat yang mesti dipenuhi di sini. Yang pertama, si penderma itu tidak celaka. Jangan malah yang penderma ginjal tadi itu malah kena mudorot, nggak boleh. Yang kedua, diyakini proses pencakokan itu berhasil. Karena dilakukan oleh yang pakar, yang sudah pengalaman untuk mencangkok tadi. Maka tidak masalah untuk itu. Ya, adapun tadi ya, jika menerima dia seperti itu tidak mengapa. Ya, terus.